Temanya bahasannya judi. Ini bahasannya biar nggak main judi apa biar menang judi? Berarti saya anggapnya ini preventif ya, bukan pengobatan. Kalau pengobatan ada yang lagi main berarti sekarang. Ya. Kalau preventif berarti belum. Dan biar supaya makin nggak mau. Ya udah Bismillah ya. Kira-kira semua orang yang korupsi, para maling-maling negara itu, kira-kira mereka udah tahu belum sih hukum korupsi itu apa? Tahu nggak kira-kira? Kira-kira mereka tahu nggak kalau itu perbuatan buruk? Tahu nggak? Tahu. Makanya nggak ada yang terang-terangan kan, sembunyi-sembunyi. Nggak ada yang update status. Alhamdulillah berhasil makan uang rakyat. Nggak ada ya. Nah, jadi kalau hukum tahu, tapi mungkin yang kurang cuma satu, kurang yakin. Tidak cukup yakin bahwa rezekinya dijamin oleh Allah. Tanpa itu pun bisa cukup. Nggak cukup yakin, nyolong jadinya. Nggak mungkin ketika ditangkap KPK dia ditanya, Bapak kenapa korupsi? Terus dia jawab, oh makan duit rakyat tuh nggak boleh. Ya, nggak mungkin dia jawab kayak gitu ya. Atau seorang suami digerebek selingkuh sama istri dan anak-anaknya, ketangkep basah di hotel. Kira-kira dia tahu nggak itu nggak boleh? Tahu. Tidak mungkin begitu ditanya, Papa kenapa selingkuh Pak? Oh tidur sama istri tetangga tuh nggak boleh. Nggak mungkin jawab kayak gitu ya. Jadi ilmu mah gampang dicari, insya Allah mudah dicari dan orang udah pada tahu. Yang kurang mungkin yakinnya. Termasuk mungkin kalau misalkan ada suami pelit ke istrinya, mungkin karena tidak cukup yakin kalau ngasih ke istri bakal Allah ganti berkali-kali lipat. Mau direkam teh buat suaminya? Kalau belum nikah stok dulu aja gitu, barangkali. Baik gitu ya. Judi yang zaman sekarang beda sama judi yang pertama kali ada dalam sejarah manusia. Kalau zaman dulu ya misalkan kita duduk berdua nih, ada kartu satu, tebak-tebakan yuk ganjil atau genap. Satu pasti menang, satu pasti kalah. Jadi masih ada unsur bisa jadi akan menang. Taruhan yuk 100 kali, masa ya saya milih genap terus 100 kali berturut-turut, masa ya kalah melulu? Masa ya ganjil berturut-turut kan gitu kan ya. Nah, itu kalau yang judi betulan. Masalahnya yang zaman sekarang kan yang dilawan bukan orang, sistem. Sistemnya yang bikin orang. Dan sistemnya dibuat untuk menguntungkan orang yang bikin. Jadi kita lagi ngelawan orang yang sama punya nafsu, pengen ngebiayain anak istrinya, pengen jajanin selingkuhannya. Ya. Kenapa mereka bikinnya web? Ya karena dengan web itu, ya saya nggak bakal kalah. Ya, jadi udah nggak bisa dibilang judi kalau sekarang itu, lebih tepatnya mah udah digocek aja itu ya, udah penipuan atau sudah jatuhnya ke pembodohan. Karena ya kalau dari masa kita senaif itu berpikir bahwa Bandar itu orang yang tulus ikhlas pengen bagi-bagi duit kepada semua pemainnya dengan cara dikasih menang, atau kalau dari awal niatnya kayak gitu mereka nggak bikin web judi, mereka bikinnya lembaga zakat infak sedekah ya, bikin yayasan. Tapi karena dari awal niatnya pengen menang, dia pinter, terus punya modal. Nih orang nggak pakai iman, pakai otak aja misalkan cerdas-cerdasnya. Serius dia nggak akan milih jadi pemain. Karena sadar dia lagi lawan orang serakah nih. Ya. Pilihannya dua biasanya. Pinter nggak pakai iman, pilihannya dua. Antara jadi bandar atau ngakalin sistem. Nggak akan milih jadi pemain. Segitu tuh nggak pakai, segitu tuh pinter ya. Tapi nggak pakai iman, dia nggak akan milih jadi pemain. Tapi intinya nggak bisa orang menang dari judi sebagai pemain sepanjang sejarah. Kalau tahu dunia seperti gituan, nggak ada sejarahnya kalau dari sudut pandang pemain menang itu nggak ada. Kalau jadi bandar berarti bisa kok mentok nanti sama aturan Allah ya, sebagaimana yang ya kok sering cukup banyak cerita ya di baik di podcast nggak bisa ya. Jadi kalau kayak kita mikir kan lagi rame ini, saya juga mau kalau cuma 6,5 tahun dapat 300 T gitu katanya ya. Ya enggak, kalau kita mau jujur mah aslinya mah kasihan. Ya, enggak, nih izin ya. Koko kenal seorang guru PAUD, gajinya sebulan 250.000. Zaman sekarang 250.000 coba. Dia anak yatim, nggak punya ayah. Masih punya ibu, tapi udah nggak punya ayah. Dan dia punya adik 4, 5 bersaudara.
Cukup nggak 250.000 ngidupin 6 orang, 5 bersaudara berikut ibunya? Secara matematis kan nggak cukup ya? Enggak tuh, gemuk malah. Ada aja. Uang sekolahnya dari mana? Anak-anaknya adik-adiknya ngapalin Quran, jadi gratis semua. Ya. Yang jadi, mohon maaf, link circle koko yang di sana ya, baik bandar judi ataupun misalkan yang lagi rame, para koruptor lah. Mungkin dalam hatinya, yes, kok cuma 6 tahun setengah. Kalau dihitung-hitung 1 jam 20 juta. Sampai ada yang ngitungin kan, per jamnya berapa? Misalnya gitu. Ya. Padahal, meskipun mereka sanggup bayar sekolah termahal maupun guru termahal, nggak usah gitu. Bahkan mereka sanggup bikin sekolah sendiri. Jadi kalau Allah udah nggak ridho, gampang. Anaknya LGBT kayak, atau anaknya mati overdosis narkoba kayak, bahkan punten, ada yang difitnah, kena penjara, disodomi orang, udah. Gampang bagi. Oh berarti Allah kejam ya kok sama si anaknya? Oh enggak. Karena kadang ada beberapa orang teh bebel. Kalau dirinya yang dijewer teh nggak mempan. Ada yang baru mempan ketika yang dijewer teh orang yang dia sayang. Nah, udah mau nggak mau. Serius, saya pernah lihat orang kecanduan judi, dia benar-benar baru bisa berhentinya ketika ngelihat putrinya kelaparan, baru berhenti. Oh nggak mau, tuh dah. Ya, kan ya, terutama yang udah pada jadi orang tua ya. Oh udah tarik tuas rem sekencang-kencangnya untuk jangan nyentuh. Karena kadang takut bukan kita yang kena, orang yang kita sayang. Ya, bukan jahat oleh bukan. Karena kadang kitanya nggak mempan kalau kita yang dijewer. Ada orang yang baru mempannya kalau dijewernya orang yang dia sayang. Ya, dan nggak bisa dibilang korban. Kalau korban itu korban judi, nggak bisa dibilang gitu. Karena kalau korban itu ya orang lagi diem di motor di depan pagar misalkan, tahu-tahu dibegal, itu korban. Ya, kan dia nggak minta dibegal. Kalau orang main judi kan, dia hubungin sendiri, tanya nomor rekening, dia depo dengan ikhlas sukarela. Kurang ajarnya sambil depo Bismillah lagi, orang buat judi Bismillah lagi. Ya. Bismillah jackpot, kurang ajar itu ya. Pas menang nikmatin sendiri, main nggak dipaksa, kalah ngakunya korban. Karena kok kalau ada yang kayak gitu korban, ada korban sebetulnya adalah anak istrinya yang jadi sulit bayar uang sekolah, itu korban betulan. Kalau kalian misalkan punya rezeki terus ada circle yang kayak gitu, cara bantunya gimana? Langsung ke sekolah anaknya. Bener di sini ada anak namanya ini, iya katanya nunggak kayak, iya betul udah 6 bulan. Saya tambahin ini bayar 2 bulan atas nama anak itu. Langsung ke sekolahnya, dititipin ke bapaknya, tungkat ya. Jangan ya. Kalau pertanyaannya adalah, kok gimana caranya biar bisa berhenti judi? Sebetulnya mah gampang, jangan depo, udah gitu doang. Ya. Jangan depo. Kecuali setiap kali kita nggak depo, si bandar ngirimin tukang pukul nyekek anak istri kita di rumah. Emang pernah ada kejadian kayak gitu? Kan nggak ada. Makanya kadang kalau kayak gitu, emang yang masalah tuh, kalau udah masalah keyakinan ke Allah, berarti udah masalahnya di mentalnya. Jadi ya sudahlah, kalah tuh pertolongan dah aslinya mah. Satu, jadi berhenti, coba menang melulu, nggak akan mau berhenti. Ya. Dua, lumayan gugurin dosa. Karena lebih repot menang melulu tanpa pernah kalah. Mati pas lagi main judi. Oh repot itu di sana. Ya. Kayak ini kan kalau suka cerita. Koruptor 10 orang, ketangkep 1. Kan dia marah. Kenapa teman saya yang 9 gak ditangkap? Setelah 5 tahun jalanin hukuman, dia akhirnya ditanya lagi, dia mau wawancara sama reporter, ditanya, gimana nih udah jalanin hukuman di penjara habis korupsi? Wajahnya udah beda, jawabnya gak enak. Alhamdulillah. Kok alhamdulillah? 5 tahun lalu ngambek. 1, gara-gara ketangkep saya berhenti nyolong. Coba nggak ketangkep, mungkin hari ini saya masih maling. 2, jadi kenal Allah, kenal Quran, kenal ngaji. Kan di penjara nggak sebebas di luar. 3, jadi penggugur dosa. Daripada nyolong melulu, nggak pernah dihukum di dunia, dibalasnya di sana, repot. Tapi kenapa Mbak waktu itu ngambek? 5 tahun lalu waktu ditangkap. Karena waktu itu Tuhan saya duit, bukan Allah. Buktinya ketinggalan sholat gak pernah nangis, hilang duit nangis. Berarti di hatinya duit. Atau kita lihat orang, kenapa
Dia sholat sih kok, KTP-nya pun pernah kita lihat. Sholat, tapi ketinggalan sholat nggak pernah nangis. Tapi kok waktu gagal nyalek gila ya. Berarti di hatinya, ya udah jabatan. Pengen kayanya tuh sah, wajar. Cuman kan kalau kita bicara cara jadi kaya, kita bahkan yuk bisa yuk bikin misalkan ya, bikin kajian. Saya pernah diminta buat kajian, dia ngasih judulnya Rumus Kaya ala Sahabat Nabi. Wih, mantap. Rumus Kaya ala Abdurrahman bin Auf. Hayu kalau mau dibahas. Yang masalahnya kan perbedaannya terlalu mendasar. Mereka, para sahabat, mereka itu jadi kaya efek samping. Kita pengen jadi kaya tujuan utama. Nah, ini yang repot. Kenapa kamu rajin banget duhanya? Biar dagangan laris. Boleh sih, bukan nggak boleh. Tapi kalau kita mau letakkan bahagia dan mulianya ada di situ, nanti pas nggak dapet duitnya stres. Terus mesti gimana? Terusin duhanya. Sampai kita nanti punya hati yang ngerasa, ternyata bisa duha. Ini lebih mahal daripada dagangan saya laris. Rasulullah SAW, manusia yang paling mulia, Nabi paling mulia, dakwahin pamannya sendiri 23 tahun gak masuk Islam. Ayahnya Ali ya, Abu Thalib. Nabi Nuh alaihissalam 950 tahun berdakwah, anaknya tetap kena air bah. Nabi Lut alaihissalam istrinya tetap kena hukuman azab. Nabi Ibrahim alaihissalam ayahnya tetap bikin patung berhala. Kita punten mungkin gak pernah berdoa, ya Allah pengen hidayah ya Allah. Ngaji weh sekarang tahu-tahu Islam nurut, lurus. Nggak mahal itu teh hidayah. Aslinya mau mahal pisan. Ya. Cuman karena mungkin ya punten ya. Perlu proses untuk di hati itu murni hanya Allah saja. Ketika Allah di hati, jadi kayak ngerasa ada yang lebih baik kayaknya daripada sekedar saya bisa sholat, bisa ngaji. Pengen kayaknya wajar, sah-sah aja. Tapi kan kalau bicaranya sekedar pengen kaya mah, kaya tuh kata Nabi tuh di hati memang uniknya. Dan gimana mindsetnya. Kalau orang bilangnya kayak gini. Kalau kayak kaya investnya ada dua. Mau investasi leher ke bawah atau investasi leher ke atas. Kalau leher ke bawah ya dia ganti handphone baru, ganti ya jam tangan, pakaian yang mahal, ikat pinggang yang mahal, sepatu yang mahal. Nah masalahnya ketika udah pakai itu semua, ya pun dan ya misalkan nih menang nih main judi, kebeli handphone baru, orang tahu gajinya 4 juta, tahu-tahu dia punya handphone 25 juta, kan orang julid pak, bingung pak, ntar dulu kamu dapat dari mana itu handphone 25 juta, judi ya, kalau ternyata bukan judi, orang juga masih bingung, berarti KW, HDC, gitu. Karena nggak masuk di akal kumaha, ntar dulu nih gaji 4 juta. Dia ngekos atau dia punya anak istri. Ini handphonenya 25 juta, kumaha ya. Coba orang niatnya pakai handphone baru untuk supaya naik kelasnya, malah dijulitin sekantor. Mending ya kadang begitu akhirnya dapat ya handphone, kebeli 25 juta. Kadang ya Allah dipakainya kayak paling WA doang. Sekalinya WA grup gibah paling. Coba kadang ada sekantor 10 orang. Bisa-bisanya mereka bikin satu grup lagi isinya 9 orang, minus bosnya doang. Buat apa kira-kira fungsi grup tersebut? Seperti itu ya. Jadi ya, saya tanya tuh Pak Bos, mereka punya grup yang nggak ada bapaknya. Ada. Kira-kira apa tuh fungsinya? Buat ngasih surprise kok. Bisaan ngelesnanya. Ada gitu kadang ada orang ya, lucunya ujian orang tuh macam-macam. Salah satu ujian yang mungkin paling nyelekit adalah ada orang yang diuji oleh Allah, ujiannya adalah dia pakai barang mahal tuh kayak nggak pantas gitu. Ada orang yang kayak gitu. Beneran ada orang yang kayak gitu. Kayak saya ada kawan ya, dia beli jam tangan ori bagus. Cuman ya tetap orang tuh nggak percaya gitu. Tetap dikira KW. Itu yang di pasar anyar cenah ya. Jadi untuk supaya mencegah dia dihina orang, itu bon setruk pembelian jam tangannya dikantongin kemana-mana. Ganti celana ikut itu bon, sampai pudar warnanya juga. Tapi ya namanya netizen, begitu ditunjukin, bonnya siapa kamu bawa-bawa? Ya udahlah, capek aku ngadepin netizen mah.
Pengen selalu kelihatan langsing, tiap kali foto tahan nafas ya. Kesinggung teh. Berhasil kelihatan langsing, wajahnya biru, ngap nahan nafas ya. Jadi gitu ya. Jadi ada lagi investasi leher ke atas, dia bilang ya. Gini, kita ada salah satu ya Allahnya udah bilang juga sih, yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat. Surat 58 ayat 11. Investasi leher ke atas maksudnya dengan ilmu ya. Saya gini, kadang ada kameramen, dia nggak pernah ngelamar kerja, tapi dia setiap hari mempertajam ilmunya, ya kursus, ya baca buku, ya nonton YouTube, sampai benar-benar ahli gitu. Sampai dia benar-benar punya skill yang orang lain nggak punya. Akhirnya kalau orang lain nggak punya, yang punya dia doang kan dicari dong. Sampai bahasanya, Pak, tolong Pak kerjain. Bapak minta berapa juga saya bayar deh gitu. Waktu itu ada yang nikah. Pak, saya mau nikah dipoto sama Bapak. Kapan, Mbak? Sebulan lagi. Aduh, maaf, saya jadwal penuh 3 bulan ke depan. Saya nikahnya 4 bulan lagi aja, Pak. Yang penting Bapak yang foto. Untung cuma ganti jadwal, nggak ganti calon. Tapi ya kalau ahli itu segitu gitu. Makanya kita pengen yang ditingkatin apa nih selama ini kerja, misalkan dia dapat gaji, ada dapat juga ilmu, pengetahuan, relasi, kan itu kan sesuatu yang sebetulnya kita bisa nilai nih mana yang lebih mahal. Sekedar duit, bicara duit, akhirnya ganti. Punten nggak? Makanya kalau ada lihat orang yang benar-benar udah kaya konglomerat, kadang justru pakaiannya biasa aja. Karena dia punya suatu nilai yang orang lain nggak punya, yang bikin orang itu pokoknya pengennya sama dia gitu. Nah, kadang orang yang masih belum paham itu, jadi yang penting saya mesti, wah 2 tahun sekali saya harus ganti handphone. Ya, tetangga ganti motor gak mau kalah, ikut ganti motor, cicilan baru. Kadang orang begitu akhirnya kita udah pakai mobil baru, motor baru, orang paling banter cuman ke yen. Ya. Itu kayak gitu memanggil ayam kayak gitu, Pak. Bapak pengen saya gituin? Dan gitu manggil ayam. Kecuali setiap kali kita nambah cicilan baru, orang teh bantuin nyicil. Nah, biasa ke kantor dari rumah tinggal keluar ke gang. Ini karena motornya baru, keliling komplek dulu biar orang lihat. Kecuali setelah kelihat, ih motornya baru ya Pak, iya. Nih Pak 2 juta nambah cicilan. Kan enak. Ini makan enggak kita sendiri ya Allah. Udah makira bela-belain nggak mau kalah handphonenya sama yang lain, orang nggak percaya lagi gitu ya Allah. Jadi udahlah ya. Main kayaknya mah wajar, cuman ya tadi ya. Untuk apa? Untuk apa? Jadi kita bahas tentang rezeki dulu nih. Kadang kita mikirnya gini kan, kok tapi kalau gaji kan ketaker. Kok tahu kan gaji saya sebulan berapa? Segitu. PPN naik, nanti ngerembet pasti. Ayam geprek. Yang dulunya mungkin 10.000 dapat satu. Nggak tahu di Depok masih ada nggak? Kayaknya udah 15.000 kali. Ya. 11.000 masih ada ya. Tapi kan punten ya, saya kelahiran 91. Jadi pernah ngerasain ke KFC itu satu porsi goceng, Pak. Masih ngerasain nggak? Tua berarti saya nih. Iya, dulu ada paket goceng di Kentucky. Dan sekarang Kentucky-nya udah boykot, kita kendor aja, Kentucky dorong. Ya, benar. Banyak tuh saya. Oh, kalau di Kentucky nggak ada sambal gepreknya, di luar banyak ya nggak? Besto, Detok, dan kawan-kawan. Ini bukan endorse ini mana ya. Tapi ya boykot juga lah, ngedukung si rewel soalnya. Ya. Maka kita kan mikir, kok gaji segitu, kayaknya kalau ngambil yang haram kayaknya baru cukup kok. Punten, ini ada salah paham. Kalau kita bicaranya rezeki, Pak, kalau kata Allah rezeki Bapak bulan ini 1 M, Pak, mau halal mau haram tetap 1 M, Pak, demi Allah. Kita kan ngiranya yang halal cuma 4 juta nih misalkan, atau UMR, atau 5 juta, atau 6 juta. Tapi kalau sambil yang haram, wah, kalau jackpot kan, nah, dan lain-lain. Kan kalau ya, halal atau haram pasti 1 M. Ini contoh kisah dari Ali bin Abu Thalib ya. Beliau pernah minta seorang pemuda untuk dibersihin kudanya. Ditinggal sholat sebentar sama beliau. Beres sholat,
Kudanya mah ada, tapi pemudanya hilang. Terus pelana dudukan kudanya tuh hilang, pelananya. Ya sudahlah, beliau pergi ke toko kuda buat nyari pelana baru. Nyampe ke salah satu toko, ngelihat pelana yang dikenal. Kayak kenal itu. Ditanya dong ke yang punya toko, Pak, Bapak dapat dari mana tuh pelana yang itu? Oh, tadi baru aja pemuda ada yang jual. Ditanya dong, Bapak ngasih uang berapa ke pemuda itu? Dijawab, 1 dirham. Kata Sayyidina Ali dalam hatinya, demi Allah yang jiwaku dalam genggamannya, beres sholat pun aku pengen ngasih 1 dirham. Dia lihat. Dia mikir, ditinggal sholat. Sahabat Nabi teh ya kalau sholat pasti lama. Iya dong, sahabat Nabi mah nggak kuliah kulhu Pak sholatnya Pak. Kita makan kuliah kulhu ya. Sekalinya ganti ina atau ina. Oh, lama nih. Kalau lama mendingan saya colong. 1 dapat duitnya lebih cepat, 2 bisa jadi lebih gede. Akhirnya dicolong. Nyampe ke beberapa toko jawabannya sama. Pak mau Dek mau enggak. Kalau mau nih 1 dirham. Kalau enggak bawa sana ke toko lain. Kata Allah rezekinya 1 dirham. Ya udah deh Pak. Daripada nggak laku udah saya jual 1 dirham. Tapi dia dapat 1 dirham plus dosa. Kalau dia memilih untuk sabar, dia dapatnya 1 dirham plus pahala. Mana yang lebih menguntungkan? 1 dirham plus apa? Jadi kalau kadang kita kalau sambil jualan narkoba atau sambil main judi atau sambil apa, ya misalkan ya yang haram-haram apa aja, nyolong dari duit kantor, apapun itu, ngerasanya dapat lebih? Enggak, kata Allah rezekinya segitu, pasti segitu. Tapi dulu kok, itu gimana yang korupsi? Udah dapat tuh duitnya ada di rekening dia nggak disita. Kalau Allah nggak ngizinin dia nggak make, ada yang ketangkap duluan, ada yang mati duluan juga bisa, gampang bagi Allah. Ya, ingat, ini harus hafal semuanya. Rezeki manusia itu cuma 3. 1, yang dimakan jadi kotoran. 2, yang dikenakan jadi usang. 3, yang diinfakkan di jalan Allah. Ulangi, 1, yang dimakan. 2, yang dikenakan. 3, yang diinfakkan di jalan. Contoh, ini boleh saya makan? Punya saya, boleh saya bungkus aja nggak? Berarti ini punya saya ya. Ternyata nyampe depan di gondol monyet. Nggak tahu di Depok ada monyet ya? Yang kayak monyet mah banyak kali ya. misalkan ya, atau nggak jatuh lah dimakan semut atau dimakan kucing ya. Berarti saya cuma disuruh nganterin rezeki ini ke hamba Allah yang lain. Nah, saya nggak ngakunya ini punya saya nih, tapi sebelum lewat sini bukan punya saya. Ya. Sama, Bapak ada kulkas ya di dalam? Ada. Misalkan di dalamnya ada migar. Tahu migar? Minuman segar. Kenapa harus disingkat? Tahu-tahu ponakan pada datang atau ini pasukan pada datang ke atas ngambilin isi kulkas, habis. Berarti rezeki Bapak atau rezeki karyawan? Karyawan, ya. Maka sebelum lewat sini, ya kita ngaku-ngaku itu kan kulkas saya, yang beli saya, nggak boleh ada yang ngambil tanpa seizin saya, nggak usah kayak gitulah. Punya rekening masing-masing, atas nama siapa? Pribadi ya. Ada orang baca buku waktu itu, kok sedih banget, baca apa? Novel ya? Enggak, buku tabungan gitu. Jadi orang tuh terbagi 2, ada yang bahagia lihat buku tabungannya, ada yang sedih lihat buku tabungannya. Kalian yang mana kira-kira? Tapi cengengesan, nggak kayak sedih. Bismillah ya. Ternyata isinya menyenangkan banyak. Ya, ada orang bisa terhibur loh lihat saldo sendiri. Ya. Tahu-tahu anaknya nelpon. Ya Dek, kenapa? Gini mah, aku belajar nyetir, nabrak. Astagfirullah, kamu nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa mah, tapi harus ganti rugi. Berapa deh? 4 miliar. Hah? Kamu nabrak apa? Nabrak BMW 7. Milih-milih atau kalau mau cilaka teh. Ternyata rezeki bengkel. Itu duit di rekening. Ya Allah, kita mana nggak lihat bentuk cashnya. Coba orang yang duit rekeningnya miliaran. Emang bentuk cashnya lihat? Mati lampu sedunia juga nggak bisa diambil. Diambil 1 hari yang sama aja kadang limit. Kalau udah benar-benar terlalu banyak ya, saldo 1 T misalkan. Dia datang ke bank pusat aja kali. Bank
utama, kantor cabang utamanya, KCU-nya. Emang ada cash 1 triliun? Kadang ya, oh dapat dari mana? Kalau mau diambil cash semua, diambil di ATM ada limit. Yang kut terbatas. Ya, lihat ya enggak, catatan we angka gitu. Sini we, saya tulisin di kertas tuh catatan, enggak sama aja. Catatan doang kan. Dan tadi ya, sebelum lewat sini, kalau menjadi rezeki kita. Ya, terus ada lagi. Tahu nggak kisah bapak-bapak jatuh ke sumur? Jadi singkat cerita ada bapak-bapak jatuh ke sumur, ditolongin pakai timba, tali timba itu dia naik ke atas. Biar tenang dikasihlah segelas susu. Begitu setenang ditanyakan, Bapak kenapa Pak bisa jatuh? Nggak tahu ya, bentar saya peragain. Tadi saya berdiri di sini. Terus jatuh lagi. Tapi jatuh yang kedua mati, meninggal. Apa hikmahnya? Si bapak tadi masih punya rezeki 1 gelas susu lagi. Makanya udah nyampe tempat matinya, dia kasih naik hela tuh ke atas. Naik dulu ke atas. Begitu rezekinya selesai dijemput semua, selamat mati. Meninggal. Saya, bapak, ibu dilarang mati sebelum semua rezeki yang Allah janjiin harus kita terima. Belum diterima nggak akan mati. Kok saya mah udah mau nyerah sama kehidupan, selamat tinggal, tidur dia di rel. Keretanya lewat, masih nggak mati Pak, asli. Karena keretanya lewat di rel sebelahnya ya, jadi dia salah info ya. Tengsin weh yang ada, celingak-celinguk. Dia pindah ke sebelah, keretanya lewat di sebelahnya lagi, jadi komedi ya. Di Thailand juga pernah ada cerita. Ada istri lagi hamil tua, udah gede, tinggal nunggu harinya. Ternyata suaminya punya will, tahu will? Wanita idaman lain. Ini yang paham bapak ya. Oh iya. Udah gitu, ya sudah kan sakit hati, sedih. Dia ambilin botol-botol di rumah diminumin, entah Porstek, mungkin sabun, mungkin apa dia minum. Ya, gelap, bangun-bangun di rumah sakit. Yang paling pertama dia tanya ke dokternya, dok, kok saya masih hidup? Iya bu, larutan yang ibu minum satu mengandung asam, satu mengandung basa, jadi netral. Belum waktunya, weh. Belum waktunya. Karena masih ada rezekinya. Terkapar di kasur pun kata Allah masih ada rezekinya, masuk lewat infus. Jadi satu yang dimakan jadi kotoran. Oh ada lagi, banyak kisah kayak gini tuh demi Allah. Kawan saya yang di Thailand, orang Bogor juga sih aslinya. Nah, kita sama-sama salah jalannya. Cuman kalau dia mengambil jalannya, dia jadi bandar narkoba. Ya. Dan saya nggak tahu dia belajar dari mana. Tapi memang dia diajakin sama pacarnya. Pacarnya seksi dancer, kerja di diskotik. Terus saya yakin di YouTube nggak akan ada tutorialnya lah ya. Karena dia benar-benar bisa beli bahan baku di toko kimia sampai jadi bubuk kokain, nggak tahu itu diapain. Ya. Akhirnya singkat cerita dia jadi bandar terbesar di kota kecil itu. Udah punya ruko, udah punya kendaraan, udah punya. Cuman unik dia bilang saya nggak pengen selamanya gini. Saya pengen nanti pulang ke Bogor, orang Bogor. Nanti pengen nyenengin ibunya, dia bilang. Pengen nyenengin ibunya. Terus jadi ya dia hidupnya lempeng-lempeng aja dalam artian cewek nggak main cewek, judi dia nggak suka, mabok dia enggak. Ya cuma narkoba aja karena harus quality control kan. Jadi tiap hari dia cobain. Ya, QC. Ya. Terus ya itu dia nggak main perempuan, nggak main judi, jadi rajin menabung lah. Jadi bandar narkoba yang budiman gitu kurang lebih ya. Ya singkat cerita dia ditangkap Pak. Si pacarnya kabur dengan laki-laki lain, dia dicepuin, tahu istilah cepu? Nah, ketangkep lah dia di penjara, ditangkapnya karena di perbatasan, jadi di penjaranya di penjara Kamboja. Namanya penjara kan gak ada yang enak ya, nego lah dia sama yang nangkep, oknum ya, masih ada pasti polisi yang soleh pasti masih ada. Ini oknum, nego. Nominal yang diminta sama si oknum yang nangkepnya itu senilai tabungan dia 5 tahun jadi bandar narkoba. Bebas sih bebas bos, tapi loss udah. Berarti selama ini gua nabung 5 tahun gak main cewek, gak main judi, udah cuman buat lewat buat rezeki haram oknum itu. Kalau belum lewat sini belum jadi rezeki dia.
Beneran. Kalian mikir, dapat nih nang duitnya judi. Ah ya Allah, kemakan ge malah jadi musibah. Bikin doa nggak mustajab. Apalagi kalau jadi daging. Apalagi kalau dikasih ke anak-anak. Bikin dia nggak mau nurut, nggak mau ngaji. Yang lain lagi diajakin ngaji, dengar kisah Nabi itu, ayo semangat tertarik. Dia enggak nanti. Mudah bagi Allah. Ya, maka itu satu ya. Yang dimakan jadi